Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, fa inna kitman al-ilm an-nafi' بسبب أو سبب لظهور الجهل ومعاصي. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محل المطر ونزول البلاء فيعم دواب الأرض فتحلك بخطايا بني آدم فتل عن الدواب من كان سببا لذلك. Di majelis yang lalu kita bicara tentang bagaimana para ulama menjadi sebab keberkahan dan kebaikan dan rezeki di bumi. Sampai hewan-hewan yang ada di darat dan di dalam laut beristighfar untuk seorang alim karena keberkahannya, keberkahan ilmunya. Dan ketika tidak ada para ulama atau mereka tidak mengajarkan apa yang mereka harus mengajarkan, atau para ulama tidak mengamalkan ilmu mereka, apalagi selain para ulama, setiap makhluk dari hewan-hewan yang ada di bumi akan melaknat mereka. Karena mereka berkata hujan dan kebaikan tidak turun karena dosa Bani Adam. Sudah banyak kemaksiatan dan kezaliman, keburukan dan kejahatan terjadi di bumi, dan itu menjadi sebab hujannya tidak turun, kebaikan tidak menyebar, tanahnya tidak subur, dan semisalnya. Jadi Al-Hafidz Ibn Rajab menjelaskan bahwasannya menyembunyikan ilmu yang bermanfaat bisa menjadi sebab munculnya kejahilan dan dosa dan maksiat. Dan karena ada banyak kejahilan, kebodohan dan maksiat, hujan dihalang turun, dan terjadi banyak musibah, bencana alam. Dan siapa yang kena? Setiap makhluk, bukan hanya manusia saja, hewan-hewan juga. Ketika terjadi bencana di Aceh kemarin, banjir, bukan hanya manusia yang meninggal, juga hewan-hewan tidak dapat tempat tinggal, habitat mereka hilang. Yang dulu tinggal di hutan, hutannya sudah tidak ada. Hewan ternak tergelam, mati, dan semisalnya.
Jadi kalau ada kebaikan kerana para ulama mengajar ilmu kepada manusia dan mereka mengamalkan itu, semua makhluk yang ada di bumi akan hidup dengan tenang dan baik. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين كما قال علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد. Beliau berkata, mahabbatul alim dinun yudanu biha. Dan dari situ kita bisa memahami bahwasannya mencinta para ulama itu sebagian dari agama. Mencinta ahlul ilm itu sebagian dari agama. Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul alim dinun yudanu biha. Wa fil athar al-ma'ruf, dalam satu athar, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lahum wa la takun al-khamisa fatahlak. Qala ba'du as-salaf inda hadha subhanallah laqad ja'ala Allahu lahum makhraja. Jadi seorang dianjurkan untuk menjadi alim. Kalau bisa menjadi alim, alim. Jadi ini hanya 4 kategori. Jadi alim atau jadi muta'allim, orang yang belajar, atau mustami'an, yang suka dengar ilmu, hadir di majlis walaupun bukan penuntut ilmu, atau muhibban lahum. Jadi orang yang mencintai para ulama dan penuntut ilmu, dan orang yang hadir di majlis-majlis ilmu. Dan jangan menjadi yang kelima. Siapa yang kelima? Itu orang yang tidak belajar dan membenci para ulama, tidak suka mendengar ilmu dan semisalnya. Wa'iyadu billah. يعني أنه لا يخرج من هذه الأربعة الممدوحة إلى الخامس الهالك. Jadi ini semuanya dipuji. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, seorang yang suka mendengar ilmu, seorang yang mencintai ahli ilmu dan ilmu. Ini orang dipuji. Dan selain mereka, kategori yang kelima itu semuanya celah dan binasa. وهو من ليس بعالم, bukan alim, wala muta'allim, bukan orang yang belajar, bukan penuntut ilmu, wala mustami', bukan orang yang suka mendengar ilmu, wala muhibb li ahli ilm, tidak mencintai ahlul ilm, wa huwa al-halik, ini orang yang binasa. Jadi subhanallah, kalau kita bisa menjadi seorang alim itu lebih baik. Kalau enggak bisa, berusaha untuk selalu belajar. Jadi penuntut ilmu walaupun setengah, walaupun 30%, walaupun 20% dari waktu kita. Kalau tidak mampu, jadi mustami', orang yang suka dengar ilmu, hadir kajian di rumah, dengar rekaman waktu lagi ada di mobil, di toko, di pasar mendengar ilmu. Kalau tidak bisa, minimal menjadi orang yang mencintai ahlul ilm, mencintai para ulama dan para penuntut ilmu. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم فمن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد ويخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. Dan barang siapa membenci ahlul ilm, dia akan
senang kalau mereka binasa. Senang kalau tidak ada ahlul ilm lagi, atau mereka tidak ada kesempatan untuk mengajar. Dan barang siapa suka mereka telah binasa atau meninggal atau tidak bisa mengajar ilmu mereka, dia telah mencintai atau telah mencintai bahwasanya dia suka cahaya Allah di bumi telah mati. Tidak ada cahaya lagi. Cahaya ilmu tidak ada lagi. Jadi nur Allah, cahaya Allah Azza wa Jalla sudah enggak ada lagi. Dan muncul dosa dan maksiat. Dan keburukan. Ketika manusia banyak berdosa dan banyak maksiat, amalan mereka dikhawatirkan tidak diterima. Hal la yurfal amal bidzalik. Kalau keburukan dan kejahatan sudah jadi umum, bisa jadi itu sebab satu kebinasan satu kaum. Itu akhirul ahad. Kesempatan mereka terakhir. Datang azab Allah Azza wa Jalla. وكان بعد الخدم أو كان بعد خدم الخلفاء يبغض أبو الفرج الجوزي بن جوزي ويسعى في أدائه بجهده فرآه بعض في منامه وهو يذهب به إلى النار فسئل عن سبب ذلك فقيل له كان يبغض ابن جوزي. Ibn Rajab di sini membawa satu contoh yang terjadi kepada Al-Hafidh Ibn Jauzi. Ada seorang pelayan untuk khulafa, untuk penguasa. Dan Ibn Jauzi itu dekat dengan para penguasa. Selalu menasihati mereka. Tapi ada yang membenci, ada yang iri. Di antaranya seorang pelayan. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu Ibnu Jauzi. Kemudian ada sebagian orang lihat dalam mimpi bahwasanya orang ini dibawa ke api neraka. Dan mereka dalam mimpi bertanya kenapa sebabnya. Atau mereka bertanya kepada orang lain atau di dalam mimpinya wallahu alam, kenapa itu orang ini dibawa ke api neraka, ditarik ke api neraka? Itu karena dia biasanya membenci Ibnu Jauzi. Berkata Ibnu Jauzi, "Lamma zada ta'assubuhu wa adahu laja'tu ila Allah fi kashfi sitrihi faqasamahu Allah ta'ala qaribah." Beliau rasa terganggu dengan orang ini. Orang yang sangat fanatik, ta'assub. Membenci Ibnu Jauzi dan mengganggunya. Kemudian Ibnu Jauzi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dari Allah kashf sitrihi. Jadi diangkat atau dibuka aibnya, dibuka aibnya dan kekurangan. Maksudnya orang ini apa yang tersembunyi, orang yang kadang-kadang dari belakang ganggu para ulama, riba, namimah, gosip, tuduhan, apa aja. Dari seorang alim ketika diganggu dia bisa, atau didolimi, dia bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti manusia biasa berdoa, ya Allah, aku ada musuh ini yang sangat mengganggu,
mendolimi aku. Jelaskanlah keadaannya kepada manusia. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jal berikan balasan kepada orang ini. Orang itu telah dibuka aibnya dan kekurangannya, kemudian meninggal. Walamma qutila al-Hajjaj أو لما قتل الحجاج سعيد بن جبير لما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه فمنعهم الانتفاع بعلمه فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله أو قتله في دنيا قتله وقتل بسعيد بن جبير 70 قتله. الحجاج بن يوسف seorang amir, seorang gubernur, penguasa yang zalim dan jahat. Banyak orang dibunuh karena perintah beliau. Sampai beliau membunuh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, seorang ulama. Dan pada waktu itu mereka atau para manusia butuh kepada ilmunya Sa'id bin Jubair. Dan kerana Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id, mereka dihalangi untuk ambil faedah dari beliau, untuk belajar, ambil ilmu dari Sa'id bin Jubair, Imam Sunnah ini. Kemudian dilihat atau diperlihatkan di dalam mimpi seseorang bahwasanya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf dibunuh. Untuk setiap orang dia bunuh, dia di sini dibunuh sebagai balasan. Jadi membunuh satu, Hajjaj Ibnu Yusuf membunuh banyak orang, dan untuk setiap orang dia membunuh, ada orang yang lihat di dalam mimpi bahwasanya Al-Hajjaj juga dibunuh. Untuk setiap orang dia bunuh, dikisas juga. Kisas, dibunuh juga. Setiap orang yang meninggal karena Al-Hajjaj itu juga dibunuh. Itu orang yang lihat di dalam mimpinya. Kecuali Sa'id bin Jubair. Al-Hajjaj dibunuh sebanyak 70 kali. Kenapa? Sa'id bin Jubair itu yusawi, itu sama dengan 70 orang biasa. Jadi balasannya sangat besar. Al-uqubah, hukumnya sangat berat. Membunuh seorang alim, membunuh satu orang mukmin itu sudah berat. Apalagi seorang ulama, seorang yang membawa kebaikan, mengajar ilmu kepada manusia, seorang yang menyebarkan cahaya Allah Azza wa Jalla di bumi. Dan kerana dia dibunuh atau diganggu atau meninggal, cahaya Allah Azza wa Jalla akan berkurang. Maksudnya cahaya ilmu, cahaya wahyu akan berkurang. Kerana setiap ulama yang meninggal tidak ada yang mengganti tempatnya. Dan para ulama akan berkurang terus dari zaman dulu sampai sekarang, dan juga di masa depan akan kurang, akan hilang semua. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا لأنه سعى في الأرض بالفساد ومن قتل عالما فقد قتل خليفة النبي فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله عز وجل بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
Jadi orang yang paling berat azabnya itu orang kaum yang membunuh para nabi. Karena dengan perbuatan itu fasad, keburukan akan menyebar di bumi. Dan demikian juga orang yang membunuh para ulama yang merupakan khalifah Nabi, pewaris para nabi. Karena dia menyebabkan ada kerusakan di bumi dan menyebar maksiat dan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan di antara membunuh para nabi dan para ulama dalam firman-Nya wa yaqtuluna an-nabiyyin. Mereka siapa? Bani Israel. Bani Israel. Al-Yahud. Orang Yahudi. Yaqtuluna an-nabiyyin bighairi al-haq. Mereka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka juga membunuh orang yang beramar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka diberikan kabar bahwasanya mereka dapat azab yang sangat pedih. Qala Ikrimah wa ghairuhu min as-salaf. Ikrimah selain beliau berkata dalam firman tentang firman Allah Azza wa Jalla, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahyana an-nasa jami'ah. Beliau berkata, man qatala nabiyyan aw imama adlin qala faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man shadda ala 'adad an-nabi aw imama adlin faka'annama ahyana an-nasa jami'ah. Di antara tafsir firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak atau menyebarkan fasad, kerusakan di bumi, itu seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan jiwa, jadi tidak membunuhnya, justru membantu dalam kebaikan, itu seperti menghidupkan, menjaga kehidupan manusia seluruhnya atau seluruh manusia. Ikrimah menafsirkan bahwasannya itu maksud di sini barang siapa membunuh seorang nabi atau seorang penguasa yang adil, itu seperti seorang yang membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa membantu dan menolong seorang nabi atau penguasa yang adil, itu seperti menghidupkan seluruh manusia. Itu di antara tafsir yang ada di firman Allah Azza wa Jalla ini. Jadi barang siapa membantu para ulama dan menolong mereka dan mencintai mereka, itu seperti apa? Menyebarkan kebaikan dan menghidupkan manusia, kehidupan iman. Dan barang siapa mengganggu para ulama dan membunuh para ulama, itu seperti membunuh seluruh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi tatimmat al-hadits, wa fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari lailatul badr 'ala sa'ir al-kawakib. Karena kita masih membaca hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian wa fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari lailatul badr ala sa'iril qawakib. Dan keutamaan seorang alim atau seorang abid
ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas planet-planet yang lain atau bintang yang lain, planet dan bintang yang lain. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي درداء ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيح للعالم بالقمر ليلة البدر وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيح للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في فضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب، والسر في ذلك والله أعلم أن الكواكب ضوءه لا يعدو نفسه، أما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره ويستضيعون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. Perumpamaan yang di sini bahwasanya seorang alim lebih utama daripada seorang abid, seorang ahli ibadah, seperti bulan pada malam purnama lebih utama daripada seluruh planet dan bintang, seluruh kawakib. Itu karena bulan malam purnama itu sangat indah, sudah kamal, sudah sempurna, dan sudah berikan cahayanya. Dan pasti ada perbedaan di antara seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu. Dan itu wallahu alam bahwasanya planet-planet yang ada di langit, cahaya mereka tidak melampaui dirinya sendiri. Hanya sedikit saja kelihatan, tapi hanya kelihatan dari jauh. Tapi bulan pada malam purnama cahayanya bersinar, menjelaskan jalan manusia. Kalau kita mungkin ke gunung atau ke kampung pada malam purnama, bulannya sudah sempurna dan semuanya itu terang gitu. Kelihatan kadang-kadang jalan, nggak perlu pakai lampu. Seperti itu seorang ulama, ada cahayanya. Beda dengan bintang dan planet yang kita mungkin lihat tapi tidak cahayanya tidak terlalu kuat. Jadi begitu para ulama juga ketika mereka ada ilmu mereka menjadi sinar dan cahaya untuk manusia. Mereka tahu jalan mereka. Manusia tahu jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjelaskan agama Allah Azza wa Jalla, menjelaskan siratullahi mustaqim. Beda dengan orang abid, seorang ahli ibadah. Kebaikan itu hanya pada diri sendirinya, cahayanya, cahaya iman itu pada diri sendirinya, tapi tidak terlalu jauh. Orang lain tidak dapat manfaatnya. Beda dengan seorang alim. Berkata Imam Ibn Rajab, wa ala sa'ir al-kawakib, di atas semua kaukab, planet, lam yaqul ala sa'ir an-nujum. Rasulullah SAW tidak berkata semua bintang. Rasulullah menyebutkan apa? Planet, bukan bintang. Lianna al-kawakib hiya allati la tasir wa la yuhtada biha.
فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه. وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. Jadi planetnya itu tidak dipakai untuk bernavigasi. Beda dengan bintang. Orang biasanya dulu di laut itu tahu jalannya, tahu utara dari selatan, dari timur dan barat. Kalau mereka lihat dari posisi bintang, bukan planet. Kalau planetnya nggak bisa menjadikan rujukan. Jadi menjadi alamat, menjadi tanda untuk bernavigasi, menjadi kompasnya itu bintang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk di jalan mereka. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Allah juga berfirman bahwasanya ialah yang menjadikan untuk kalian an-nujum, bintang-bintang, litahtadu, agar kalian dapat petunjuk di kegelapan yang ada di darat dan kelautan. وكذلك مثل العلماء في أمتي بالنجوم في حديث الذي سبق ذكره. Dan begitu juga para ulama itu dirupakan dengan nujum, bintang. Itu sudah telah lewat di pelajaran yang, kalau tidak salah, pertemuan yang lalu. Para ulama itu seperti bintang. Al-ulama mithl nujum. Kenapa para ulama itu seperti bintang? Karena 3 hal. Bintang itu zinatus sama, perhiasan langit. Indah kan kalau kita lihat. Begitu juga para ulama di bumi, perhiasan bumi dengan ilmu mereka dan amalan mereka. Wa alamat yuhtada bihi, tanda untuk bernavigasi. Bintang di langit, tanda-tanda untuk bernavigasi. Alat bernavigasi. Begitu juga para ulama di bumi. Kita nggak tahu agama Allah Azza wa Jalla kecuali dari para ulama, penjelasan para ulama. Kemudian an-nujum, bintang-bintang itu juga menjadi rujuman li syayatin. Batu yang dilempar kepada syayatin. Syaitan yang berusaha untuk mendapat informasi dari langit, apa yang akan terjadi, nguping apa yang akan terjadi, nguping wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat. Kemudian dilempar dengan batu yang berapi. Dan begitu juga para ulama itu menjadi rujuman, batu yang melempar, yang memusuhi syaitan ahli bidah, syaitan dari manusia, ahli al-ahwa, ahli bidah, ahli ma'asi. Ketika muncul seorang yang buruk akidahnya, para ulama membantah dan menjelaskan kebenaran. Seperti apa? Rujum li syayatin, lempar batu kepada setan. Wakadzalika ruwiya, juga diriwayatkan, annahu qala ashabi kan nujum, para sahabatku seperti bintang-bintang. Fa ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Dan barang siapa dari mereka kalian mengikutinya, kalian akan dapat hidayah, dapat petunjuk. Waqad qil innal qamara inma yustafadu nuruhu min dawi syams kama anna al-alim nuruhu muqtabisun min nuri risalah walidhalika shubha al-qamar wa lam yushbih bi-syams. Kenapa ilmu itu atau seorang alim dirupakan dengan bulan dan bukan dengan
matahari, matahari lebih terang daripada bulan, atau tidak? Ya benar. Tetapi matahari itu bersinar dari diri sendiri, cahayanya datang dari matahari diri sendiri. Dan bulan dapat dari apa? Dari matahari. Refleksinya matahari. Cahaya matahari berefleksi di bulan. Jadi seorang ulama dapat cahaya ilmu itu dari mana? Dari nur risalah, cahaya wahyu yang diberikan kepada para nabi. Jadi seorang ulama tidak dirupakan dengan syams, dengan matahari, tapi dengan bulan. Enam. تفضل. الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله شريك. Kemudian beliau berkata, "Walamma kana ar-rasulu sirajan muniran yushriqu nuruhu 'ala al-ard." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sirajan muniran, ad-da'iyan ila Allah wa sirajan muniran. Siraj yang munir. Siraj itu seperti lampu. Di dalamnya ada api. Muniran yang berikan cahaya, sangat terang. Seperti matahari. Waja'ala fiha syamsa sirajan. Jadi cahaya risalah, cahaya wahyu yang diberikan kepada para nabi itu seperti matahari, sinar matahari. Wa kana al-ulama warathatuhu wa khulafa'uhu. Para ulama itu pewaris nabi dan penggantinya, khulafa'nya. Musyabbihin bil qamar. Mereka dirupakan dengan bulan.
inna tamam nurihi wa idha'atihi. Ketika jadi sudah sempurna dan cahaya yang paling terang itu pada malam purnama. Dari cahaya ilmu yang paling terang itu ar-risalah, wahyu, diberikan kepada para nabi. Kemudian karena mereka ambil cahayanya dari wahyu, itu para ulama, pewaris para nabi. Ilmu mereka jadi cahaya, tapi tidak sama dengan cahaya matahari, tapi seperti bulan, yang adalah refleksi dari cahaya matahari. Kemudian ahli ibadah ada cahayanya, tapi cahayanya tidak bersinar, hanya itu, tidak melampaui diri sendirinya. Karena tidak mengajar ilmu itu kepada orang lain. Mereka jadi soleh, tapi tidak menjadikan orang lain dapat petunjuk. Tetapi insya Allah semuanya ada kebaikan dan semuanya insya Allah akan masuk surga. Dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, beliau berkata, "Inna awwala zumratin yadkhuluna jannata ala suratil qamar lailatul badr lil ahli al-ard, thumma alladhina yalunahum ala adwa kawkab ad-durri fi as-sama." Golongan yang pertama, kelompok yang pertama yang masuk surga, itu masuk dalam keadaan bentuk bulan pada malam purnama untuk penghuni dunia. Kemudian akan datang setelah mereka yang berada di atas bentuk daw kaukab duri, cahaya bintang dan planet duri yang seperti mutiara di sama. Wala yab'ud wallahu alam, tidak terlalu jauh tafsirnya bahwasanya para ulama ar-rabbaniyun hum zumratul ula. Ulama Rabbani mereka adalah golongan yang pertama yang akan masuk surga. Karena mereka berada di dunia bimanzilatil qamar lailatul badr li ahli ard. Mereka di dunia mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Wa qad yusharikum fi dhalika al-mubarazin min al-ibad. Mungkin digabung sama-sama mereka juga ahli ibadah yang paling mantap ibadahnya. Wala siyama man tafa'a an-nas bi istima' akhbarihim. Khususnya orang yang kita biasanya membaca sirah mereka dan kabar mereka, gimana ibadah mereka, keindahan ibadah mereka, kesalehan mereka, ketakwaan mereka, kemudian kita mengikuti mereka. Bukan ulama, tapi orang yang soleh yang kita mengikutilah. Waraqatul qulubi inda dzikrihim, dan hati manusia menjadi lembut ketika disebut para ulama dan para ahli ibadah. Wa hannat ila iqtida' atharihim, diikuti menjadi teladan dan contoh untuk kita. Amma zumrat tsaniya fahum umum al-ibad. Golongan yang kedua yang akan datang yang masuk surga itu umum al-ibad. Hamba-hamba yang lain selain para ulama dan ahli ibadah yang khusus, yang tingkat atas, yang kelas atas, kelas 1, grade A. Kita kalau dengar berita bahwasanya seorang ulama meninggal, itu kita sedih. Karena telah hilang sebagian ilmu dan tidak akan diganti dengan ilmu yang baru. Walaupun ada ulama yang lain, tidak sama. Atau seorang yang soleh, orang ahli ibadah meninggal, juga kita sedih. Karena sebagian kebaikan itu sudah hilang.
Beda dengan ahli bidah, mereka justru gembira kalau para ulama meninggal. Wa'iyadu billah. Bahkan mereka berusaha untuk mengganggu para ulama atau membunuh mereka. Nah, itu yang terjadi di Syria, terjadi di Palestina, di Irak. Ulama ahli sunnah dibunuh dan diganggu dan disiksa oleh ahli bidah. Orang Nusairiyah, Alawiyin, mereka bilang Nusairiyah dan Syiah Rafidah, Imamiyah itu musuh para ulama. Mereka justru membunuh ulama ahli sunnah. Dimanapun mereka masuk, mereka mengganggu ulama ahli sunnah. Dan itu tidak aneh karena mereka telah mengkafirkan para sahabat dan menuduh Ummul Mukminin Aisyah dan perbuatan yang keji. Wa'iyadu billah. Dan mereka jadi sebab pembunuhan Ali bin Abi Talib dan Husain ibnu Ali. Dan mereka berada di belakang setiap fitnah yang terjadi. Itu orang yang membenci para ulama, membenci para sahabat. Seperti orang Yahudi, Bani Israel, membenci para nabi dan para ulama. Bahkan membunuh mereka. Wa'iyadu billah. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma afaq biladina min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kaum muslimin dari setiap keburukan dan kejelekan dan fitnah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.